Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya untuk melakukan penambahan kolom tanda tangan di bagian halaman endorsement yang ada di paspor. Nah, bagaimana keseruannya? Simak terus video saya ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu, jadi untuk beberapa template paspor yang diproduksi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu desain paspornya tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman terakhir. Nah, desain tersebut itu dipermasalahkan di beberapa negara Eropa, terutama Jerman. Sempat ada kejadian di mana paspor ditolak masuk ke Jerman karena tidak adanya kolom tanda tangan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, lalu kemudian sudah ada koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Jerman. Akhirnya diputuskan solusi untuk hal tersebut adalah dilakukan penambahan kolom tanda tangan di paspor yang tidak ada kolom tanda tangannya di bagian terakhir, dan penambahan kolom tanda tangannya itu dilakukan di halaman endorsement yang ada di halaman 4 atau halaman 5 di setiap paspor. Nah, karena paspor saya termasuk paspor yang tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman terakhir, maka saat ini saya akan menuju ke kantor imigrasi terdekat untuk melakukan penambahan kolom tanda tangan di halaman endorsement yang ada di paspor saya. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat dari IG dari Ditjen Imigrasi, syarat untuk melakukan penambahan kolom tanda tangan itu kalian tinggal datang ke kantor imigrasi terdekat, mengambil nomor antrian di sana, lalu kemudian kalian tinggal mengajukan permohonan untuk penambahan kolom tanda tangan tersebut dengan melampirkan KTP asli, paspor asli, KTP fotokopi, dan paspor asli fotokopi. Nah, jadi kalian harus siapkan persyaratan tersebut sebelum menuju ke kantor imigrasi, atau jika kalian mau melakukan fotokopi di kantor imigrasi juga sudah tersedia tempatnya, jadi kalian bisa tinggal membawa KTP asli dan paspor asli Anda. Kalau saya baca di IG-nya Ditjen Imigrasi, itu penambahan kolom tanda tangan selesai dalam 1 hari kerja saja katanya. Namun kita lihat bagaimana kenyataannya atau pengalaman saya melakukan penambahan kolom tanda tangan di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Apakah benar 1 hari? Lalu bagaimana keseruan-keseruan lainnya? Simak terus video ini, guys. Sebelum saya sharing pengalaman saya lebih lanjut, ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu apa sih perbedaan desain paspor yang 2019 sampai 2020 itu dengan desain paspor yang lama. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi desain paspor yang 2019 sampai 2020 itu tidak memiliki kolom tanda tangan di bagian belakang, sementara desain paspor lama itu memiliki kolom tanda tangan di bagian belakang. Jadi sebelah kiri ini adalah desain paspor baru, sebelah kanan desain paspor yang lama. Nah, ini adalah desain paspor yang baru, kita lihat. Nah, sementara yang sebelah kanan ini adalah desain paspor yang lama. Secara tampak depan itu tidak ada perbedaan. Nah, baru terlihat perbedaan itu di halaman belakang, halaman paling akhir dari kedua desain paspor ini, guys. Nah, ini kita lihat untuk halaman terakhir dari desain paspor baru atau desain paspor 2019 sampai 2020 ini tidak ada kolom tanda tangan, sementara desain paspor lama ini kita lihat kalau kita bandingkan side by side seperti ini. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya. Nah, sebelah kanan yang dimana adalah desain paspor lama, ini kita bisa lihat ada bagian yang menyatakan tanda tangan pemegang atau kolom tanda tangan. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh kedutaan Jerman, bahwa tidak adanya kolom tanda tangan pemegang itu mengakibatkan paspor desain baru kita sempat ditolak oleh
kedutaan atau untuk masuk ke negara Jerman. Nah, inilah perbedaannya. Jadi kita lihat desain paspor baru, halaman terakhirnya tidak ada kolom tanda tangan, sementara di paspor lama ada kolom tanda tangan di bagian halaman terakhir. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah mendatangi ke kantor imigrasi, nantinya akan diberikan pengesahan tanda tangan di lembar pengesahan ini di halaman 4 dan halaman 5 ini. Nantinya akan diberikan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh kantor imigrasi dan nanti di situ ada kolom tanda tangannya. Jadi itu adalah solusi yang diberikan oleh kantor imigrasi dalam mengakomodir tidak adanya kolom tanda tangan di halaman terakhir. Jadi dengan melakukan pemberian kolom tanda tangan di lembar pengesahan di halaman 4 ini. Jadi itu adalah solusi yang ditawarkan dari kantor imigrasi, makanya kita yang memiliki desain paspor baru seperti ini harus sesegera mungkin datang ke kantor imigrasi untuk mengajukan penambahan kolom tanda tangan di halaman lembar pengesahan tadi. Begitu guys. Nah, sebenarnya ada juga pertanyaan bahwa apakah semua paspor desain baru itu tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman terakhir. Nah, ini kalau saya baca-baca juga dari Ditjen Imigrasi, ternyata desain yang tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman terakhir itu hanya desain yang tahun 2019 sampai tahun 2021. Jadi mulai tahun 2021 ke atas, desainnya sudah memiliki kolom tanda tangan lagi di halaman yang terakhir. Namun acuan tahun ini 2019 sampai 2021 ini tidak bisa kalian jadikan patokan. Jadi jika kalian perpanjang paspor di tahun 2022, tidak serta-merta ini menggunakan desain paspor yang tahun 2021. Nah, karena hal itu terjadi di saya guys. Jadi saya melakukan perpanjangan paspor di tahun 2022, namun begitu paspor baru saya jadi, saya langsung tetap mendapatkan desain paspor yang sebelum tahun 2021, yaitu dimana tidak ada kolom tanda tangan di bagian halaman akhirnya. Jadi pendapat dan saran saya, jika kalian melakukan perpanjangan paspor sekarang gitu ya, kalian harus memastikan ke kantor imigrasi, ke pihak kantor imigrasi bahwa paspor yang diberikan adalah paspor yang memiliki kolom tanda tangan di halaman paling akhir. Karena hal itu nantinya tidak akan merepotkan kalian untuk datang lagi ke kantor imigrasi terus untuk meminta penambahan kolom tanda tangan di halaman endorsement seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi ini lumayan 2 kali kerja. Jadi kalian sudah melakukan perpanjangan paspor, lalu kemudian dapat paspor baru, tapi paspor barunya tidak ada kolom tanda tangan di halaman terakhir, sehingga kalian harus datang lagi ke kantor imigrasi untuk meminta penambahan kolom tanda tangan di bagian endorsement. Ini cukup merepotkan. Jadi jika kalian melakukan perpanjangan paspor per sekarang, kalian harus memastikan bahwa kalian bisa bilang ke pihak kantor imigrasinya kalian meminta paspor yang di halaman terakhirnya sudah ada kolom tanda tangannya. Gitu guys. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, apa sih akibatnya jika paspor kita tidak memiliki kolom tanda tangan di bagian akhir? Apakah kita harus melakukan penambahan kolom tanda tangan atau kita biarkan saja? Nah, pendapat ini sebenarnya jawabannya subjektif, tergantung tiap-tiap orang. Namun yang diketahui sekarang, jika kalian ingin melakukan perjalanan ke Schengen atau ke negara-negara Eropa gitu ya, itu kalian harus melakukan penambahan kolom tanda tangan tersebut guys. Jadi pengajuan visa Schengen itu mengharuskan ada kolom tanda tangan. Jadi kalau tidak, paspor kalian bakal ditolak, terutama untuk negara Jerman. Jadi jika kalian ingin melakukan perjalanan terutama ke negara Jerman atau melakukan pengajuan visa Schengen, kalian harus memastikan bahwa di paspor kalian ada kolom tanda tangannya dimanapun itu, baik di belakang maupun di halaman endorsement. Jika tidak, maka kalian akan ditolak. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk negara-negara lain? Jika saya tidak ada keinginan untuk ke Eropa atau melakukan pengajuan visa Schengen, apakah saya tetap harus melakukan penambahan kolom tanda tangan ini? Nah,
Jadi intinya adalah, kalau saran saya, jika paspor kalian tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman terakhir, saran saya lebih baik kalian datang saja ke kantor imigrasi untuk mengajukan penambahan kolom tanda tangan tersebut. Jadi terlepas dari kalian mau ke Jerman atau kalian mau ke Schengen atau tidak, kalian tetap harus melakukan penambahan kolom tanda tangan di paspor kalian supaya memastikan bahwa tidak ada negara-negara lain yang akan mengikuti Jerman atau Schengen yang menolak paspor tanpa kolom tanda tangan. Karena argumentasi Jerman pada awalnya ketika menolak paspor Indonesia yang tidak ada kolom tanda tangan adalah paspor Indonesia tersebut tidak mengikuti standar internasional. Jadi jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan itu, takutnya nanti ada negara-negara lain yang mengikuti Jerman atau mengikuti Schengen, maka bisa jadi akan lebih merepotkan jika kalian sudah sampai di negara tujuan tersebut namun tidak bisa masuk karena tidak ada kolom tanda tangannya. Jadi walaupun kalian sudah punya visa pun, ada kemungkinan ketika kalian check-in imigrasi di negara tujuan, kalian bisa saja ditolak ketika paspor kalian diperiksa. Makanya saran saya, jika kalian paspornya tidak ada kolom tanda tangan di halaman terakhir, lebih baik kalian sesegera mungkin datang ke kantor imigrasi untuk mengajukan penambahan kolom tanda tangan di halaman endorsement untuk memastikan supaya perjalanan kalian ke negara manapun di dunia ini tidak akan terganjal karena adanya masalah tidak ada kolom tanda tangan tersebut. Makanya saya dalam waktu dekat belum ada rencana ke Eropa atau ke Schengen atau ke Jerman, namun karena saya mengetahui bahwa paspor saya tidak ada kolom tanda tangan di halaman terakhirnya, maka pada hari ini saya datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengajuan penambahan kolom tanda tangan tersebut. Begitu kan. Nah, ini mobil sudah saya parkir di tempat parkir terdekat dari kantor imigrasi Jakarta Pusat. Ini sekarang saya lagi jalan kaki menuju ke kantor imigrasi Jakarta Pusatnya, guys. Nah, ini bisa kita lihat, jadi di sekitar atau di dekat kantor imigrasi Jakarta Pusat ini sebenarnya ada perkantoran pemerintahan yang lain seperti kantor Bea Cukai. Nah, ini kita melewati satu kantor Bea Cukai dulu, baru kemudian kita bisa menjumpai kantor imigrasi Jakarta Pusatnya, guys. Oke, kita segera berjalan menuju kantor imigrasi Jakarta Pusat supaya tidak ketinggalan terlalu banyak antrian. Nah, ini di sebelah kiri itu kita bisa lihat itu adalah kantor imigrasi Jakarta Pusat. Nah, kita segera masuk aja ke dalam. Nah, ini dia, ini kantor imigrasi Jakarta Pusat, kantor imigrasi kelas 1. Nah, ini kita lihat parkirannya sudah cukup panjang, tapi tidak terlalu panjang. Nah, ini kita lihat sudah ada parkiran dan ini adalah bagian dalamnya. Kita lihat di sini sedikit tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar, namun saya ambil gambar dengan diam-diam ini, guys. Nah, ini jadi untuk penambahan kolom tanda tangan, kalian tinggal naik ke lantai 2 dan ke tempat pengambilan paspor, guys. Jadi kalian tidak perlu menunggu di lantai 1, kalian langsung saja ke lantai 2, naik ke atas menuju ke bagian tempat pengambilan paspor yang ada di paling ujung, guys. Jadi kalian langsung menuju ke bagian paling ujung. Nah, ini dia, ini adalah loket pengambilan paspor. Jadi kalian tinggal maju ke depan. Nah, ini kita lihat, kalian jangan menunggu di ujung sana, tapi kalian menunggu di ujung sini, yaitu tempat loket pengambilan paspor. Kalian tinggal maju ke depan, kalian tinggal bilang tujuan kalian, yaitu untuk penambahan kolom tanda tangan di paspor. Nanti orangnya akan langsung menerima paspor kalian dan meminta kalian untuk menunggu 1 jam. Jadi petugas yang ada di imigrasi bilang ke kita diwajibkan menunggu 1 jam sampai ada penambahan kolom tanda tangan di lembar pengesahan yang ada di paspor desain baru kita, guys. Makanya kita sekarang menunggu 1 jam untuk nanti melihat bagaimana hasilnya, guys. Few moments later. Nah, akhirnya setelah menunggu sekitar 45 menit jadi juga penambahan kolom tanda tangannya. Nah, ini kita lihat hasil akhirnya di halaman 4 ada tambahan cetakan tanda tangan pemegang
dan tanda tangan dari petugas di imigrasinya guys. Jadi ini adalah solusi atau jawaban yang diberikan oleh kantor imigrasi terkait dengan desain paspor tahun 2019 sampai 2020 yang tidak ada kolom tanda tangan di halaman terakhir. Jadi mereka menambahkan cetakan di halaman 4 di lembar pengesahan yang memberikan penambahan kolom tanda tangan di halaman 4 tersebut. Oke, sekarang sudah selesai aktivitas kita di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Sekarang kita tinggal menuju kembali ke dalam mobil guys. Nah, akhirnya selesai juga penambahan kolom tanda tangan di halaman endorsement yang ada di paspor saya. Jadi secara keseluruhan tadi prosesnya cukup cepat. Jadi tadi saya hanya menunggu selama 30 menit. Awalnya diminta untuk menunggu 1 jam, tapi pada kenyataannya 30 menit sudah selesai. Jadi di halaman endorsement, di halaman 4, itu nanti akan ditambahkan semacam kolom tanda tangan di situ. Jadi semacam cap pengesahan kolom tanda tangan, dan kalian bisa langsung tanda tangan di halaman endorsement tersebut. Jadi prosesnya cukup cepat, dan jika kita baca sebelumnya di IG Ditjen Imigrasi dibilang diminta fotokopi KTP dan fotokopi paspor, tapi pada kenyataannya di kantor imigrasi Jakarta Pusat ini saya tidak diminta fotokopi tersebut. Jadi cukup menunjukkan paspor asli. Lalu sempat ditanya apakah kita mau ke Jerman, kita jawab aja kita mau ke Jerman. Lalu kemudian kita diminta untuk menunggu selama 1 jam, tapi pada kenyataannya selesai dalam 30 menit. Dan pada prosesnya kalian tidak perlu mengambil antrian M-Paspor. Jadi kalian tinggal datang saja ke kantor imigrasi terdekat, lalu kemudian kalian mengambil nomor antrian di kantor imigrasi. Saran saya kalian datang sepagi mungkin. Jadi kantor imigrasi itu buka jam 8. Jadi kalau bisa kalian sudah sampai di kantor imigrasi itu jam 8 atau sebelum jam 8 lebih bagus gitu ya. Jadi kalian datang, dan ini untuk mencegah supaya kalian tidak kehabisan antrian. Jadi ada nomor antriannya gitu ya. Jadi mungkin dibatasi 1 hari ada berapa nomor antrian. Namun kalian tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Untuk pengalaman saya tidak menginstal aplikasi M-Paspor di handphone saya. Saya tinggal datang sepagi mungkin ke kantor imigrasi. Kalau untuk perpanjang paspor, pada waktu itu saya datang sampai di kantor imigrasi itu sekitar 5:30. Tapi untuk penambahan kolom tanda tangan, saya sampai ke kantor imigrasi tadi itu sekitar jam 7:30. Nah, jadi kalian tinggal datang ke kantor imigrasi untuk penambahan kolom tanda tangan, lalu mengambil nomor antrian, lalu kemudian kalian tinggal naik ke lantai 2. Jadi jika kalian melakukan penambahan kolom tanda tangan di kantor imigrasi Jakarta Pusat seperti saya, maka kalian ketika datang ke kantor imigrasi, kalian tinggal naik ke lantai 2, lalu ke bagian loket pengambilan. Jadi ke bagian loket pengambilan, kalian tinggal bilang kepada petugas di situ bahwa kalian ingin melakukan penambahan kolom tanda tangan. Lalu kemudian paspor asli kalian akan diminta. Kalian akan diminta untuk menunggu sekitar 1 jam, tapi pada kenyataannya mungkin sekitar 30-45 menit paspor kalian akan sudah jadi dengan adanya tambahan pengesahan kolom tanda tangan yang ada di halaman 4 di bagian endorsement. Jadi kalian bisa tinggal langsung melakukan tanda tangan di situ dan selesai sudah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai sejauh ini. Like jika kalian suka video saya, share video saya juga ke teman-teman kalian, jadi teman-teman kalian juga mengetahui bagaimana pengalaman penambahan kolom tanda tangan di halaman endorsement di paspor. Dan komen jika kalian punya komentar pengalaman-pengalaman kalian yang lain melakukan penambahan kolom tanda tangan atau pengalaman kalian lainnya di kantor imigrasi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.